Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bermuajahah di masjid yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam kita junjungkan, kita haturkan kepada baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan karena syafaat beliaulah kita akan ditunggu di surganya kelak. Dan alhamdulillah pada hari ini, detik ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Maka marilah kita bersama-sama untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, untuk menjalankan ibadah sebanyak-banyaknya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia, ustadz-ustadzah yang memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara di depan sini, untuk menyampaikan sebuah kisah teladan. Kisah ini nantinya akan mengingatkan ustadz-ustadzah sekalian dan diri saya pribadi khususnya tentang detik-detik kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhirnya. Dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya agar mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu selesai tugas itu, tentu Rasul akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah haji wada yang diikuti oleh sekitar 100.000 atau bahkan lebih orang-orang muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 10 Hijriah itu menyampaikan khutbah demi khutbahnya. Dan suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kalau kalian kelak ditanya oleh Allah tentang aku, maka apa jawaban kalian? Sahabat Nabi menjawab, wahai Rasul, engkau adalah orang yang telah memberikan risalah, amanah dan senantiasa menasihati kami. Maka Rasul katakan, wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun terus berganti di tanggal dan di tahun 11 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit panas. Sakit akibat diracuni oleh seorang Yahudi, seorang perempuan Yahudi pada tahun 7 Hijriah pada saat perang Khaybar. Seorang wanita tersebut menaburkan racun di atas daging yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dampak dari racun tersebut mulai dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 11 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit kemudian pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh para syuhada yang ada di Baqi. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan sakit, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipapa oleh Khattal bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar dan berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Rasulullah katakan, tidak ada yang aku khawatirkan dari kalian kecuali saat kalian membentangkan dunia di depan kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi,
Seorang hamba Allah diberikan pilihan oleh Allah untuk berada tetap di dunia ini atau kembali menghadap Allah lalu menatap wajah Allah. Lalu seorang hamba itu mengatakan, memilih untuk kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Seketika Abu Bakar yang mendengar perkataan Rasulullah SAW terseduh-seduh, menangis bersimbah air mata, dan ia mengatakan, wahai Rasulullah, aku, keluargaku, ayahku, ibuku, dan harta dan jiwaku, aku berikan untukmu sebagai penangguhan untukmu, wahai Rasulullah, kekasih Allah. Rasul berusaha menenangkan Abu Bakar. Tenang Abu Bakar, tetaplah duduk di situ, wahai Abu Bakar. Seluruh sahabat merasa heran dengan kata-kata Abu Bakar dan air mata yang turun dari mata Abu Bakar. Mereka kemudian paham bahwa ternyata itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah SAW. Rasul lebih memilih Allah dan menghadap wajah Allah dibandingkan tetap berada di muka bumi ini. Maka seluruh sahabat pun menangis di masjid tersebut. Rasulullah dalam keadaan semakin lemah, kemudian dipapah kembali oleh Khattul bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib kembali ke rumahnya. Pada saat itu Rasulullah berada di pangkuan, di dada Aisyah radhiyallahu an, seorang istri yang dikasihi dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan di subuh hari Rasulullah SAW berjalan tak seperti biasa. Karena sebenarnya Rasulullah sudah semakin melemah. Namun pada hari itu Rasul membuka tirai di depan pintu rumah Aisyah yang langsung berhadapan langsung dengan para sahabat yang sedang melaksanakan sholat jamaah yang dipimpin dan diimami oleh Abu Bakar. Hampir saja dan nyaris saja seluruh sahabat membatalkan sholat tersebut karena menurut mereka, lihat Rasul sudah sembuh, Rasul sudah sehat, Rasul sudah segar, Rasul sudah bisa menjadi imam untuk kita semua, menjadi pemimpin untuk kita semua. Namun Rasul kembali memberi isyarat untuk tetap melanjutkan sholat tersebut. Dan mereka mengira senyum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah tanda bahwa Rasul akan kembali kepada mereka. Namun tidak kenyataannya. Rasulullah SAW kembali di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu an, istri yang disayanginya. Dan pada saat Fatimah datang ke rumah Aisyah, dan biasanya Aisyah disambut oleh Rasulullah. Rasulullah berdiri biasanya. Rasulullah mencium Fatimah biasanya. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan lemah dan tak sanggup untuk menyambut kedatangan Fatimah. Maka Fatimah pun datang mendatangi ayahnya. Wahai ayah, betapa berat penderitaanmu wahai ayah. Betapa luar biasanya kesakitanmu wahai ayah. Apa kata Rasulullah? Inilah hari terakhir di mana aku merasakan penderitaan. Setelah ini, aku tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi wahai Fatimah. Rasulullah SAW membisikkan sesuatu di telinga Fatimah. Dan Fatimah kemudian berlari dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasulullah memanggil Fatimah, wahai Fatimah kembalilah. Kembali Rasulullah membisikkan sesuatu di telinga Fatimah. Lalu Fatimah tersenyum. Dan Fatimah pun kembali tertawa. Dan ternyata di kemudian hari, orang-orang dan Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang bisikan Rasul. Fatimah menjawab, di bisikan pertama Rasul mengatakan bahwa Rasul akan meninggalkan kita semua. Dan itu yang membuat aku menangis. Di bisikan kedua, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang paling pertama akan menyusul ayahku Rasulullah SAW, dan itu yang membuat aku tertawa. Matahari semakin meninggi dan Rasulullah SAW semakin melemah. Pada suatu ketika ada seorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Fatimah membuka pintu rumah tersebut dan mengatakan, untuk apa engkau datang kemari? Ayahku sedang sakit.
Orang tersebut mengatakan, "Tidak, aku ingin bertemu dengan ayahmu." Kata Fatimah lagi, "Tidak, ayahku sedang sakit." Lalu bergegas Fatimah menutup pintu tersebut. Kemudian Rasulullah memanggil Fatimah dengan mengatakan, "Fatimah, dialah malaikat maut Fatimah. Dialah yang memutuskan kebahagiaan sementara wahai Fatimah. Dia yang akan bertemu denganku wahai Fatimah. Inilah hari terakhirku wahai Fatimah." Dan Fatimah tidak lagi mampu menahan air matanya. Ia paham bahwa ini adalah detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan lemah, malaikat maut menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, "Di mana Jibril?" Kemudian Jibril datang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, "Apa hakku wahai Jibril di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala?" Malaikat Jibril menjawab, "Allah Subhanahu Wa Taala telah menantimu di surganya dan malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit, menunggu rohmu wahai Rasulullah kekasih Allah." Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak tersenyum. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, mengapa engkau tidak tersenyum? Allah telah menantimu di surganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bagaimana dengan umatku setelah peninggalanku?" Malaikat Jibril mengatakan, "Aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang umat-umatmu yang masuk surga terlebih dahulu." Maka perlahan-lahan ditariklah ruh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mengatakan, "Betapa dahsyatnya rasa sakit ini wahai malaikat. Betapa dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut ini. Wahai Allah, limpahkan rasa sakit seluruh umatku terhadapku wahai Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umatnya, memikirkan bagaimana rasa sakit sakaratul maut ini. Kemudian Allah pun mengabulkan permohonan Rasulullah. Dilimpahkanlah rasa sakit itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang sangat luar biasa dahsyatnya. Rasanya seperti dicacah-cacah oleh pedang, dan begitulah rasa sakitnya sakaratul maut. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul mengatakan ingin kembali kepada Allah. Tangannya kemudian ditunjukkan ke atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah bingung, Aisyah merasa sedih. Kemudian dia berlari ke depan pintu rumahnya dan mengatakan, "Rasulullah telah wafat. Rasulullah hari ini telah meninggalkan kita semua." Seluruh penduduk Madinah kemudian merasakan Madinah seolah-olah gelap, dan mereka kemudian di antara mereka ada yang pingsan dan di antara mereka ada yang menangis sejadi-jadinya. Semua orang penduduk Madinah bersimbah air mata, merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Tidak, Rasulullah tidak meninggal, Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa alaihi salam yang datang kepada Allah dan nantinya akan kembali lagi kepada kita. Rasul tidak meninggal, Rasul tidak meninggalkan kita semua. Begitu kata Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengambil pedangnya. Dia menghunuskan ke atas, lalu berkata lagi, "Siapapun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka akan aku sebat kepalanya, akan aku penggal kepalanya," kata Umar bin Khattab. Abu Bakar menenangkan Umar bin Khattab. "Duduklah wahai Umar, tenanglah wahai Umar. Duduklah wahai Umar, tenanglah." Umar tidak mendengarkan perkataan Abu Bakar. Umar berkata lagi, "Siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat akan kupenggal kepalanya," kata Umar. Umar tidak mampu menahan kesedihannya yang luar biasa. Umar, orang yang tegas ini, tidak mampu menahan air matanya. Kemudian Abu Bakar datang ke mimbar dan mengatakan, "Wahai manusia,
ketika engkau menyembah Nabi Muhammad, ketika engkau menyembah Rasulullah, ketahuilah Rasulullah hanya manusia biasa yang mati. Tetapi ketika engkau menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Maka tertunduklah Umar, kemudian tersungkurlah Umar dengan bersimbah air mata. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Umar baru paham bahwa itulah hari matinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh orang di Madinah merasakan kedahsyatan rasa sedih yang luar biasa. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan, Fatimah mengatakan kepada Anas bin Malik, tega engkau wahai Anas bin Malik, engkau menguburkan Rasulullah, engkau menaburkan tanah dan debu di wajah suci Rasulullah, tega engkau berlaku seperti itu wahai Anas. Kata Fatimah, apa kata Anas? Kami terpaksa melakukannya wahai Fatimah. Hari itu menjadi hari kesedihan yang luar biasa bagi seluruh penduduk Madinah. Hari itu menjadi hari yang luar biasa, kesedihan yang tiada terbendung. Semua orang menangis, pun Bilal bin Rabbah yang tidak mampu untuk membendung air matanya ketika mengumandangkan adzan. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kepedihan yang luar biasa di hati seluruh umat Muslim, di hati seluruh orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Rasul pernah berujar kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, aku sangat merindukan saudara-saudaraku, kata Rasul. Kemudian sahabatnya menjawab, siapa saudaramu ya Rasul? Kami ini saudara-saudaramu ya Rasul. Tidak, kata Rasulullah. Kalian bukan saudara-saudaraku, sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang tetap beriman kepadaku meskipun mereka tidak melihatku sama sekali. Aku sangat rindu berjumpa dengan mereka. Bagaimana dengan kita? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita dan sangat merindukan kita, bagaimana dengan lisanmu? Apakah senantiasa bersolawat kepada Rasul? Bagaimana perbuatanmu? Apakah senantiasa melakukan sunnah-sunnah Rasul? Bagi kita yang mengaku cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tenang, kita akan kembali bertemu dengan Rasulullah karena Rasul senantiasa menunggu kita di telaganya Allah, di surganya Allah. Dan Rasul berharap kita mengikuti semua sunnah-sunnahnya agar kita bisa kembali terhadap orang yang paling kita cintai. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Ustadz-Ustadzah, ini adalah kisah untuk diri saya pribadi, pengingat untuk kita semua. Mumpung kita masih diberi waktu, masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, maka lakukanlah apa yang terbaik. Lakukanlah ibadah, karena setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini berlipat ganda pahalanya. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita mencintai dan lebih merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan insya Allah kita semua nanti kelak akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kita rindukan, orang yang kita cintai di surganya Allah. Jangan ada air mata, kita kembali bersama Rasulullah, bertemu dengannya. Insya Allah, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi hikmah untuk saya pribadi dan untuk ustadz-ustadzah sekalian. Semoga kita bisa kembali bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah kelak dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dari saya, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.